Ketua dan anggota tim penguji memasuki ruang sidang promosi dokter. Hadirin dimohon berdiri. Tim penguji memasuki ruang sidang. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dipersilakan berkembali. Sidang terbuka promosi dokter atas nama Gita Febrita, Sabtu 31 Mei 2025. Promovenda dipersilakan mengambil tempat. Pembacaan CV Promovenda oleh Sekretaris Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biodata ringkas Promovenda, nama Gita Febrita, SHIMH, tempat tanggal lahir Pekanbaru 16 Februari 1980. Pekerjaan Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengerayan kelas 1B. Alamat Jalan Dinas PA Dinas Pengerayan Jalan Imam Bonjol Batu Salam Kecamatan Rabah Kabupaten Rokan-Hulu Riau. Nama orang tua Ibrahim Effendi, ayah Dodi Sakini, ibu. Suami Solehuddin. Nama anak Atia Kaulan Sadida, Azra Ulumha, dan Alaina Sabran Janila. Riwayat pendidikan 1985 TK Bayangkara Bengkalis Riau, 1986-1992 SDN 005 Bengkalis Riau, 1992-1995 MTSN Bengkalis, 1995-1999 Pondok Pesantren Nurul Hidayah Bantan Bengkalis, S1 2000-2004 S1 Fakultas Syariah UIN Maulana Mahi Ibrahim Malang, 2014-2015 S2 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Pancabudi Medan Sumatera Utara. Riwayat pekerjaan 2006-2009 Cakim di Pengadilan Agama Dumai kelas 2 Riau,
2009-2012 Hakim di Pengadilan Agama Bengkalis kelas 2, 2013-2018 Hakim di Pengadilan Agama Tanjung Balai kelas 2, 2018-2019 Hakim di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura kelas 2, 2019-2020 Wakil Ketua di Pengadilan Agama Tarempa kelas 2, 2020-2022 Ketua di Pengadilan Agama Tarempa kelas 2 Kepri, 2022-2023 Wakil Ketua di Pengadilan Agama Muara Enim kelas 1B, 2023-2024 Ketua di Pengadilan Agama Rembang kelas 1B Jawa Tengah, 2024 sampai sekarang Ketua di Pengadilan Agama Pasir Pengarayan kelas 1B Riau, Pekan Riau. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan dan pelaksanaan sidang promosi diserahkan kepada Ketua Tim Penguji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati, di sini ada penguji eksternal kita online Bapak Profesor Dr. Haji Asmini. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat Bu. Ya. Selamat. Ya, alhamdulillah. Selamat jadi rektor Bu. Dan sukses. Ya. Amin. Kemudian yang saya hormati di sini adalah Profesor Dr. Priya Susti sebagai penguji. Kemudian Profesor Dr. Hajah Zaitun juga sebagai penguji 2. Kemudian yang saya hormati Profesor Dr. Edi Erwan. Terima kasih Bapak sudah datang. Kemudian penguji 4 Dr. Muhammad April. Kemudian penguji ke-7 yaitu Bapak Dr. Haji Hairunas Jamal. Alhamdulillah semua penguji sudah hadir nih untuk mengadakan sidang terbuka pada hari ini untuk mahasiswa dengan nama Ibu Gita Febrita. Sebelumnya saya mengucapkan selamat sudah sampai kepada tahap ujian promosi terbuka pada hari ini. Karena saya tahu bahwa untuk mencapai tahap ini bukan hal yang mudah ya Bu Gita ya. Mudah-mudahan nanti proses ini akan berjalan dengan lancar. Di mana judul disertasi dari Sobat Rendus Gita Febrita adalah penerapan konsep split parenting dan self parenting terhadap hak asuh anak pasca perceraian, studi direktori putusan Mahkamah Agung. Untuk ini kita presentasi selama 10 menit, maksimal 10 menit. Kami persilahkan kepada kita untuk mempresentasikan. Kami membuka sidang terbuka ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silakan Bu Gita untuk mempresentasikan lebih kurang 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu, amma ba'du. Yang saya hormati yang amat terpelajar Profesor Dr. Hajah Leni Novianti, MSSE AKCA sebagai penguji 1. Yang saya hormati yang amat terpelajar Profesor Dr. Hajah Zaitun MAG sebagai penguji. Kemudian yang saya hormati yang terpelajar Profesor Dr. Haji Asmuni MA sebagai penguji eksternal. Yang saya hormati yang terpelajar Profesor Dr. Haji Ilyas Husti MA. Yang saya hormati yang terpelajar Profesor Dr.
Profesor Edi Erwan, SPT MSc PhD. Yang saya hormati yang terpelajar Dr. Muhammad April, SHMH. Yang saya hormati yang terpelajar Dr. Herunas Jamal, MAG. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, saya langsung saja Bu. Disertasi saya berjudul Penerapan Konsep Split Parenting dan Share Parenting terhadap Hak Asuh Anak Pasca Perceraian, Studi Direktori Putusan Mahkamah Agung. Disertasi ini mengkaji penerapan konsep split parenting dan share parenting dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak di pengadilan agama melalui Studi Direktori Putusan Mahkamah Agung. Kedua konsep tersebut yang selama ini dikenal dalam sistem hukum negara Anglo-Saxon sesungguhnya bukanlah gagasan asing dalam perspektif hukum Islam. Melalui pendekatan normatif dan maqasid syariah, penelitian ini membuktikan bahwa konsep split parenting dan share parenting justru sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak sesuai syariah. Kemudian hasil dari penelitian ini menemukan bahwa penerapan konsep split parenting dan share parenting terhadap hak asuh anak setelah perceraian di pengadilan agama telah sejalan dengan prinsip maqasid syariah walaupun tidak ada dasar hukum eksplisit dalam kompilasi hukum Islam. Penerapan konsep share parenting itu masih bersifat kasuistis dan bergantung pada keberanian progresif hakim dan keinginan kedua orang tua untuk bersama-sama mengasuh anak setelah perceraian. Dalam disertasi ini saya juga menawarkan konsep arah pembaharuan pasal 105 KHI agar lebih adaptif dan responsif. Di antaranya pertama ada 7 poin. Pertama, hak asuh anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Kedua, hakim dapat menentukan anak diasuh secara split parenting atau share parenting berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah ditentukan. Kemudian 3, biaya pemeliharaan dan pendidikan ditanggung ayah kecuali terdapat alasan yang sah berdasarkan pertimbangan pengadilan agama. Keempat, adanya sanksi bagi ayah atau orang tua yang lalai dalam menafkahi anaknya. Kemudian 5, anak di bawah 12 tahun tidak serta-merta hak asuh diberikan kepada ibu melainkan melalui evaluasi dari pengadilan agama terkait kondisi dan kepentingan anak. 6, jika orang tua tidak mampu mengasuh anak, hakim dapat menunjuk wali pengasuh yang memenuhi syarat. Dan 7, jika anak diasuh bersama atau share parenting, pembagian waktu dan tanggung jawab harus didasarkan dengan jelas, harus diatur dengan jelas untuk meminimalisir konflik. Adapun novelty dari penelitian ini antara lain, pertama, normatif konseptual. Penulis memformulasikan konsep arah pembaruan pasal 105 KHI terkait penerapan konsep split parenting dan share parenting dalam hukum Islam di Indonesia, khususnya dalam hak asuh anak pasca perceraian, di mana konsep share parenting secara eksplisit belum diatur dalam pasal 105 KHI. Yang kedua, empiris yuridis. Studi sistematis terhadap 10 putusan dalam direktori putusan Mahkamah Agung. Dalam disertasi ini penulis menunjukkan bahwa ini bukan sekedar teori barat, melainkan sudah tumbuh dalam praktik peradilan agama di Indonesia meskipun bentuknya masih sporadis. Kemudian ketiga, perspektif maqasid syariah. Disertasi ini membuktikan bahwa konsep share parenting tidaklah bertentangan dengan syariat Islam, melainkan justru lebih mendekati tujuan syariat. Hadirin yang saya muliakan, dalam setiap perceraian, anak adalah pihak yang paling diam namun paling terluka. Jika perpisahan adalah takdir, maka keadilan bagi anak harus menjadi ikhtiar. Melalui disertasi ini saya berusaha memberi ruang bagi suara anak yang terabaikan dalam putusan hukum. Konsep split parenting dan share parenting bukan sebagai ide asing, tetapi sebagai bentuk ijtihad demi pengasuhan anak yang lebih maslahat. Karena sejatinya hukum tidak hanya mengatur tapi melindungi. Dan maqasid syariah tidak hanya berbicara tentang halal haram, tetapi tentang kasih sayang, keberlanjutan keluarga, dan masa depan anak-anak kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Mohon maaf saya sebelumnya belum menyapa keluarga Prof. Mohon maaf. Mungkin suami, kemudian para undangan. Di sini ada Bapak mungkin pengajar tinggi agama dari berbagai kabupaten. Mohon maaf saya tadi tidak menyampaikan salam. Kemudian juga mungkin ada keluarga yang datang dari jauh belum disapa. Terima kasih.
kasih banyak telah datang pada hari ini. Baiklah, Bapak Bendus, sebelum nanti para penguji juga menanyakan hal, ada satu hal yang perlu saya ingin klarifikasi, yaitu dalam hal penulisan disertasi ini, apa rekomendasi konkret yang bisa Bapak Bendus berikan nantinya kepada, apakah itu kepada pemerintah atau kepada instansi yang berakibat kepada mungkin bisa diimplementasikan beberapa kebijakan, misalkan gitu. Karena ini adalah masalah yang sangat krusial ya, masalah split and shared parenting ini. Dan ini merupakan masalah kasus untuk perceraian yang selalu ada di setiap pengadilan tinggi, dan itu menjadi hal yang selalu perempuan dan anak yang menjadi korban. Nah, ini bagaimana nanti dengan di sini adalah kompetensi sendiri adalah sebagai pengambil kebijakan juga gitu ya. Nah, silakan. Baiklah, terima kasih Pro. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pro. Pertama, ini berangkat dari keresahan saya terhadap pasal 105 KHI yang mengatur tentang hak asuh anak setelah perceraian, di mana di sana diatur bahwa anak di bawah 12 tahun itu kan ikut ibu. Di atas 12 tahun anak baru memilih mau ikut ibu atau ikut ayah, kan seperti itu. Nah, tanggung jawab materi itu dibebankan kepada ayah. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut dan realitas yang terjadi di pengadilan agama, akhir-akhir ini memang sudah mulai muncul bagaimana orang tua itu menginginkan anak itu diasuh secara bersama. Kalau di KHI itu sepertinya split ya, terpisah. Anak dia 12 tahun, di bawah 12 tahun misalkan ikut ibu, di atas 12 tahun boleh memilih. Tidak ada di sana peluang untuk pengasuhan kolaboratif, diasuh secara bersama-sama. Itulah yang ingin saya masukkan dalam disertasi ini, bahwa rekomendasi praktisnya tentunya kita ingin revisi KHI. Sebenarnya KHI dari tahun 91 Prof itu sudah banyak sekali yang mungkin tidak sesuai lagi dijalankan pada masa sekarang dan harus direvisi karena hukum itu berubah. Dalam masa kurun waktu yang puluhan tahun tentu banyak yang harus kita perbaiki. Tapi karena fokus saya itu tentang hak asuh anak, tentu yang saya fokuskan di pasal 105 KHI. Di pasal 105 KHI ini, pertama yang ingin saya rekomendasi praktis untuk kedepannya, pertama pengasuhan anak itu yang kita lihat itu kepentingan terbaik bagi anak. Bukan kalau kepentingan terbaik memang harus berpisah, tidak secara melaksanakan split parenting, ya. Kalau yang terbaik untuk anak itu diasuh secara bersama itu harusnya ada diatur di dalam pasal tersebut. Awalnya saya waktu menyusun disertasi ini saya langsung rumusan pasal ya Pak Dr. April ya. Kemudian dapat masukan dari Pak Dokter bahwa memang kalau pembuat undang-undang itu kan memang bukan hakim ya, ada legislatifnya. Jadi saya hanya menawarkan konsen. Pertama, memasukkan kepentingan terbaik bagi anak itu sebagai dasar untuk menentukan siapa yang berhak mengasuh anak. Kemudian jadi kolaborasi, apakah share parenting atau split parenting atau apa namanya. Nggak pakai istilah itu nggak apa-apa. Boleh kita pakai bahasa Indonesianya pengasuhan bersama atau pengasuhan terpisah, seperti itu. Ada juga joint custody, sole custody. Kemudian yang kedua, di situ juga saya selama ini Prof yang terjadi kalau di pengadilan agama itu eksekusi hak asuh anak itu lemah sekali Prof, sangat lemah sekali. Jadi kalau sudah kita tetapkan oleh hakim, misalnya nafkah anak sekian, ketika sang ayah tidak menafkahi anaknya itu mau dituntut kemana? Bisa dituntut ke pengadilan agama, tapi tidak ada mekanisme eksekusi praktis. Jadi para orang tua terutama ibu harus mengajukan eksekusi lagi dan belum tentu juga akan dapatkan seperti itu. Akhirnya karena pengetahuan hukum kita sebagai perempuan itu lemah, jadi kadang perempuan itu tidak sudah ditetapkan misalnya sama hakim nafkah anaknya sekian, tapi tidak dibayar sama suaminya, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Jadi mekanisme eksekusinya sangat lemah. Kemudian di sini saya masukkan itu bahwa ada sanksi bagi ayah yang tidak mau menafkahi anaknya. Kalau ayah tidak mampu, nanti tentu tanggung jawab itu misalnya ibunya lebih mampu, ibu sebagai orang tua juga bisa mendapatkan sanksi. Misalnya ayahnya cacat misalnya, ya atau menderita sakit yang tidak bisa menafkahi anak, ibu tidak bisa mengelak karena ibu juga sebagai
orang tua yang berhak untuk menafkahi anaknya. Jadi kita utamakan ini kemaslahatan anak, kepentingan anak. Jadi ada kita masukkan di situ masalah sanksi. Seperti di negara-negara luar kan kalau ada orang tua yang tidak menafkahi anaknya, itu mekanismenya sudah bagus. Seperti di Australia tidak bisa keluar kota, tidak boleh mengunjungi negara bagian misalnya, tidak bisa membayar pajak, banyak sanksi administratif. Sedangkan kita di sini belum, masih butuh waktu yang panjang untuk mensinkronkan semua data itu. Kemudian di sini juga saya sampaikan bahwa anak 12 tahun tidak serta-merta menjadi hak asuh ibu. Hakim akan menilai di persidangan siapa yang lebih berhak, intinya kepentingan terbaik bagi anak. Begitu, Prof. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, untuk selanjutnya kami persilakan kepada penguji eksternal dahulu. Ini ada Profesor Dr. Haji Asmudi. Kami persilakan Pak untuk menguji kepentingan kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Yang kami muliakan, menghormati Ketua juga sekaligus Rektor baru beliau, mudah-mudahan sukses, selamat ya Ibu Profesor Dr. Eni Novianti, MS, NCA, AKCA. Kemudian saya hormati Sekretaris Sidang, juga para penguji lainnya, saya hormati juga promotor Profesor Dr. Edi Erwan, kemudian ada promotor Bapak Dr. Haji April MH, kemudian ada Dr. Zaitun, Profesor Dr. Zaitun, dan juga Bapak Dr. Hairmas Jamal MAG. Selamat saya ucapkan kepada promovenda kepada hari ini sudah bisa promosi, juga kepada seluruh keluarga dan pemilih serta dari institusi pengadilan barangkali ada yang hadir. Benar sekali persoalan pengasuhan anak pasca perceraian. Ya. Kasus ini bukan hanya terjadi di sekitar, tapi memang di masa Nabi juga sudah terjadi. Tapi ada riwayat Abu Daud itu sebenarnya itu mungkin salah satu landasan dari pendapat mazhab ya. Dari hadis riwayat Abu Daud itu terjadi perceraian singkatnya, lalu perempuan ini ibunya dia mengatakan perut sayalah yang mengandung anak ini, susu sayalah yang tempat menyusui atau minum anak ini, pangkuan sayalah tempat perlindungan anak ini. Maka suami saya setelah menceraikan saya, anak ini mau diambilnya. Bagaimana ya Rasulullah? Maka pada waktu itu hadis itu menegaskan enti ahaqqu bihi. Kalau sebenarnya yang berhak untuk itu makdam dan kiai selama kamu belum nikah. Kamu lebih berhak gitu ya. Itulah salah satu hadis yang dijadikan dasar oleh Imam Mazhab atau jumhur ulama. Katakan bahwa ibu itulah sesungguhnya yang paling berhak gitu ya untuk mengasuh anak. Maka di sini timbul perbedaan pendapat. Ya, anak itu kalau saya sudah itulah dia berhak kepada ibunya. Tapi di masa Umar bin Khattab ada riwayat yang sahih juga, terjadi perceraian suami istri, anaknya laki-laki. Maka anak laki-laki ini disuruh pilih oleh Umar. Dia memilih ikut bapaknya. Maka Umar menetapkan anak ini diasuh oleh bapaknya, bukan oleh ibunya. Kalau tadi di hadis riwayat Abu Daud itu Nabi mengatakan enti haqqu bihi. Kaulah yang berhak untuk mengasuhnya, berarti kan ibunya. Nah tadi diungkap juga oleh kita ya sebagai promovenda yang hari ini sedang diungkap bahwa di KHI itu batasannya 12 tahun ya. Kalau udah 12 tahun ke atas, itu berhak memilih. Tapi kalau 12 tahun ke bawah, itu kepada anak itu, kepada ibunya gitu. Saya ingin mendapatkan satu
gambaran mungkin dasar ijtihad ya. Kira-kira apalah ijtihad ulama waktu itu, kan jelas diterapkan oleh ulama di Indonesia. Ini kan rumusan dari ulama Indonesia. Kalau KHI itu kan memang yang paling banyak berperan adalah para ulamanya gitu. Kok ditetapkan 12 tahun gitu. Kira-kira mungkin Bapak Rumah Benda sudah membaca juga atau juga mungkin dari pengalaman Ibu sebagai hakim di pengadilan agama tentunya ini tahu persis gitu pertimbangan kok di KHI itu seperti itu. Mohon dijelaskan Bu Gita, silakan. Baiklah, terima kasih Prof atas pertanyaannya. Memang dari literatur yang saya baca dari perbandingan mazhab, memang rata-rata itu 7 tahun anak itu, ya kan? 7 tahun. Rata-rata semuanya ke ibu, ya. Tapi kalau di dalam konsep misalnya Imam Hambali, Maliki, Syafi'i, itu lain lagi, Prof. Jadi di atas 7 tahun anak itu dikembalikan ke ayah, malah seperti itu. Bahkan ada satu mazhab, kalau tak salah saya mazhab Hanafi, itu batas tamyiz anak perempuan itu malah berbeda sampai dia menikah. Sampai seperti itu kalau batas usia untuk mumayyiz kan seperti itu. Cuman dalam khusus hak asuh anak ini batasnya 7 tahun. Kemudian ulama-ulama kita setelah berijtihad itu kan KHI itu diambil dari 13 kitab fikih itu, Bro, untuk merumuskan KHI itu. Sampailah pada kesimpulan batas usia anak yang bisa memilih itu minimal di atas 12 tahun. Memang kalau dalam praktek peradilan ya, memang rasanya Prof, kalau kita anak di bawah 12 tahun itu memang tidak kita hadirkan di pengadilan, Prof, karena menilai memang kondisi mentalnya masih bingung anak. Saya membayangkan juga anak saya masih umur 7 tahun yang paling kecil gitu kan. Kalau kita tanya dia, ayah ibumu mau bercerai, kamu mau ikut siapa? Ayah atau ibu? Itu rasanya kalau 7 tahun belum siap, Prof. Tapi kalau 12 tahun setidaknya anak sudah bisa kita ajak berpikir. Rasanya seperti itu dasarnya, walaupun terus terang kenapa latar belakang ditetapkan 12 tahun itu saya belum menemukan referensi kenapa ulama kita menetapkan 12 tahun minimal anak baru bisa diminta pertanggungjawaban. Ini nanti jadi catatan saya juga, Prof. Mungkin belum sedalam itu saya membacanya. Cuman kalau dari sisi saya sebagai hakim pengadilan agama, memang sudah tepat di atas 12 tahun itu anak baru bisa kita tanya, Prof. Dan itu memang di pengadilan, Prof, itu kami kalau ruang pengadilan itu kan sakral. Melihat hakim memakai toga itu kan sakral, Prof. Jadi ketika kami menghadirkan anak itu biasanya toga kami lepas, kami pakai baju kerja biasa supaya anak itu tidak merasa tertekan. Seperti itulah hakim kalau mau bertanya dengan anak itu pun bahasanya disusun dengan sebaik-baiknya, dengan selembut-lembutnya untuk bertanya mau ikut siapa gitu. Saya terus terang kalau saya yang bertanya itu kadang mata saya pun berkaca-kaca itu. Berkaca-kaca, Prof. Karena tidak sanggup, tapi karena ada perebutan sengketa hak asuh anak dan harus kita putuskan. Dan itu harus kita tanyakan seperti itu, Prof. Dasarnya seperti itu, Prof. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Lagi ini kan studi meritorik di peradilan agama. Dari kasus-kasus yang ada itu, ya, mana yang lebih banyak keputusan pengadilan agama atau di MK itu, DMA itu, yang diputus oleh hakim ikut ibunya atau ikut bapaknya. Lalu tentunya hakim tidak sembarang memutus, ya. Memang betul ada satu kaidah al-ijtihad la yuqadu bil ijtihad, ya. Tapi hakim tetap berpegang teguh pada dasar-dasar hukum, paling tidak yang selalu digunakan adalah teori al-maslahat. Kan itu. Kira-kira mana yang paling banyak keputusan hakim tentang pengasuhan anak ini, kepada ibu atau kepada bapaknya? Silakan. Baik, Prof. Yang saya teliti memang putusan dari dua.
Alhamdulillah wa syukurillah, sholatan wassalamu ala rasulillah. Yang kita hormati Ketua Sidang Bu Profesor Dr. Lina Novianti, sekaligus juga sebagai Rektor UIN Soska Riau periode 2025-2029. Atas nama keluarga besar Pasca, secara resmi pada hari ini menyampaikan ucapan selamat, tahniah dan sukses. Mudah-mudahan Bu Rektor sehat serta sukses mengemban amanah untuk kemajuan UIN ke depan. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati seluruh pengemudi, terkhusus pada Pak Profesor Dr. Haji Asmuni, Haji Asmuni, MA. Hujan di Medan, Prof? Ya, sedang gelap. Mohon maaf tadi, nggak tersebut nama Pak Prof tadi. Tidak apa-apa, sebelumnya lagi maafkan. Oke, terima kasih banyak. Pak Prof, terima kasih. Penting di udara menyatu. Tadi kebangiran di Riau-nya. Wah, begitu ya? Ya, hujannya cukup deras sehingga di mana-mana banjir. Ya, dalam waktu tidak terlalu lama itu sudah surut kembali. Terima kasih Prof ya. Ya, sama-sama Pak. Kemudian para pengunjung dan terkhusus pada Bu Gita, Berperita serta suami dan keluarga. Banyak keluarga yang datang. Dia ya, pasukan untuk menakut-nakut pengunjung. Hadir juga para petinggi dari PTA di Pak Mufti Dr. Kalau dulu Menteri Agama, sekarang sekretaris ya, sekretaris PTA Provinsi Riau. Ada kan Dr. Hasanul Hakim, ini baru pindah dapat jabatan baru ya di Kabupaten Kampar, Pulang Kampung. Tapi beliau ini juga hakim mediator terbaik se-Indonesia. Nah, kita jadi kalau akreditasi ini harus masuk ya. Nah, kita masuk kemarin sedang menunggu hasil. Ada dari Pelalawan Pak Ali Muhtaram. Ini dari Pelalawan ya. Nah, jangan kalah sama Bu Gita. Bulan Juni harus selesai. Kalau enggak selesai dicoret oleh Bu Rektor. Karena hakim-hakim ini Bu Rektor umumnya disiplin dan bekerja keras sehingga mereka itu rata-rata bisa menyelesaikan tepat waktu. Nah, jadi harus ikan dengan kala Pak Ali Muhammad. Nanti marah Pak Dr. Mukti. Kenapa ada ikut jejak langkah saya itu? Dan yang lain-lain di belakang ya. Nah, para penitia. Pertama saya ucapkan terima kasih pada Bu kita karena dari kerja keras yang dilakukan kelihatannya nampak di disertasi. Mulai dari seminar hasil, ujian tertutup, yang babak belur, ya. Kemudian dengan semangat, ya mungkin ini semangat Pak Mutiani juga yang direkam ini, ya bisa nggak tidur sampai berpisah dengan istri, ya nggak boleh ganggu, gitu kan? Alhamdulillah sudah baik ya hasilnya. Cuma walaupun sudah disampaikan tadi, saya ingin juga melihat beberapa sisi lagi ya, Pertama, aswana ini memang sudah diatur baik di secara hukum fikih ya, al-fiqhul Islam maupun juga dalam undang-undang ya yang terkait dengan hak asuh. Nah, cuma dari segi undang-undang saya lihat apakah itu split atau set ya. Itu pertama ada substansi yang terkandung itu adalah kewajiban bagaimana mengasuh anak. Cuma tinggal lagi apakah bersama atau sendiri. Nah,
Dari kasus yang terjadi selama ini, ketika anak itu ada yang diputuskan diasuh oleh sendiri, apakah oleh ibu ataupun oleh ayah, kemudian hukum yang sudah ditetapkan juga bahwa anak itu diputuskan diasuh bersama-sama. Pernah nggak ditanya secara psikologis, ya, psikologis dampak dari keputusan itu, dampak dari keputusan hakim bahwa anak ini diasuh bersama dan ini diasuh berdasarkan apa pilihan lah, kata gitu ya. Tadi katakan kan pada umur 12. Ada itu pernah ditanya secara dampak psikis, ya. Kemudian juga tentu dampak terhadap sosial. Nah, sosial ini kan gini, ketika dia tidak punya ayah, maka dia akan dapat tantangan dari teman-teman, dari apa kan, atau juga ketika dia tidak punya ibu karena dia sebagai ayah, juga ada dampak sosialnya. Jadi dampak sosial kemudian psikis. Pernah nggak selama keputusan ya yang sudah diputus ini pengaruhnya seperti apa? Bisa nggak disampaikan? Silakan. Baiklah, Prof, di sini coba saya sampaikan, memang itu salah satu masukan saya di akhir disertasi ini, Prof, bahwa seharusnya kalau selama ini, Prof, ketika kita memutuskan anak diasuh ayah, anak diasuh ibu, atau anak diasuh bersama, itu lepas seperti itu saja, begitu ya Pak Ketua ya. Jadi kita tidak ada kontrol, kontrol terhadap hasil dari yang sudah kita tetapkan. Makanya itu salah satu maksud di rekomendasi saya, seharusnya di pengadilan agama itu ada seperti lembaga kontrol. Jadi seandainya begini, seandainya ketika perjalanan pengasuhan anak berjalan ternyata hasilnya tidak sesuai, itu harus dievaluasi. Seperti itu. Itu yang belum ada. Dan itu yang saya masukkan juga rekomendasi dari penelitian ini. Seharusnya kita tidak lepas begitu saja, Prof. Itu tidak hanya melibatkan pengadilan agama, tapi juga melibatkan psikolog, juga melibatkan pemberdayaan perempuan dan anak. Duduk kita bersama, kemudian anak yang sudah asuh anak yang sudah kita tetapkan itu ada manajemen kontrolnya. Berarti sudah pas. Kalau tidak pas, bagaimana solusi selanjutnya? Seperti itu, Prof. Baik. Tadi Pak Sumi 2, saya 2 juga banyak. Yang terakhir. Nah, yang terakhir, keputusan apakah namanya split atau share, ya, itu dilihat dari segi maslahah. Kepada abu kita bercerita, saya ucapkan selamat. Mudah-mudahan penguji semuanya berbaik hati untuk menuliskan sebagai dokter. Terima kasih. Bu, apa mana? Lagi dengan Muhammad April ya. Silakan Pak April. Terima kasih, Prof. Tentu sama ucapan selamat kepada direktur. Karena hari ini masih sebuah promosinya adalah Bu Dita. Banyak yang dipecahkan rekor nih oleh para perempuan. Kemudian juga kepada komisi yang lain, ada Prof Ilyas, ada Prof Edi dan Prof Zaitun, dan juga Pak Dr. Denas Jamal. Dan kepada Bu Gita saya ucapkan selamat. Yang saya adalah saksi bahwa Bu Gita sangat energik dalam menyelesaikan disertasi. Pertama, saya melanjutkan dari Prof Asmuni. Mungkin sebagai pertanyaan pertama saya, Bu Gita, bahwa dalam pasal 105 itu kan sebelum mengais maka seorang ibu, kemudian ketika umur 12 tahun maka dia boleh memilih maka ayah atau ibu. Dan pasal yang ketiga itu adalah bahwa ayahnya bertanggung jawab menafkahi, dan begitu ya Bu. Pertama, apakah dimungkinkan bahwa pasal 105 ayat 1 itu untuk dikesampingkan
Artinya nggak mesti seorang ibu, tapi boleh kok ke ayah. Nah, kalaupun boleh, kira-kira pertimbangannya apa, Bu? Nah, itu yang pertama. Silakan. Baik, Pak Dokter, sangat memungkinkan sekali. Ya, di anak di bawah 12 tahun, walaupun di undang-undang ditetapkan anak di bawah 12 tahun itu hak asuh jatuh ke tangan ibu, sangat dimungkinkan sekali di bawah 12 tahun anak juga bisa diasuh oleh ayah. Di dalam putusan yang saya analisis ada 2 putusan. Pertama nomor 61 dari PA Cirebon, yang kedua putusan dari PA Jakarta Barat. Dari PA Cirebon itu anak masih berumur 4 tahun kalau tak salah saya. Hak asuhnya dijatuhkan kepada kepada ayah karena ibunya seorang perokok aktif. Kemudian anak ini sering pula dititip sama mamanya juga perokok aktif. Jadi pernah dari saksi ini kami periksa, saksi diperiksa oleh hakim bahwa saksi pernah datang menjemput anak itu ke rumah orang tua si ibu, pengap ruangannya karena semua perokok di dalam itu. Ya, karena masih banyak juga perempuan-perempuan yang masih merokok, ya itu pertama. Yang kedua pas kasus yang di Jakarta Barat itu ibunya selingkuh, anak tuh tidak pula dipelihara oleh ibu, dititipnya pula sama keluarganya seperti itu. Makanya ayahnya meminta hak asuh daripada anak itu tidak jelas di mana dan kelihatan selalu lapar gitu. Jadi hak asuhnya dipindahkan kepada ayahnya. Jadi kita melihat kasus per kasus, Pak Dokter. Di situ kami memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga. Mereka harus bisa membuktikan bahwa ayah lebih berhak mengasuh anak itu daripada ibu, dengan hakim menilainya dari berbagai macam perspektif maqasid syariah yang 5 macam itu. Nah, hingga anak di bawah 12 tahun bisa saja diasuh oleh ayahnya, seperti itu, Pak. Oke, berarti kasuistik ya. Kasuistik. Pertanyaan berikutnya, Bu Gita. Kalau misalnya ayah dan ibu dua-duanya memiliki cacat untuk pemeliharaan anak, sama-sama narkoba misalnya, atau sama-sama KDRT, nah bagaimana hukum melihat bahwa siapakah yang berhak untuk memelihara anak tersebut? Kalau sementara ini tidak diakomodir oleh undang-undang kita. Pilihannya hanya 2 kan? Anak di bawah 12 tahun hak asuh kepada ibu, di atas 12 tahun memilih. Makanya saya masukkan Pak Dokter itu di dalam konsep pembaharuan saya. Jadi jika kedua orang tua itu tidak layak mengasuh anak, maka hakim atau pengadilan agama bisa menunjuk wali yang bisa mengasuh anak tersebut demi kemaslahatan anak. Itu yang kita masukkan rekomendasinya. Baik, terakhir, kalau misalnya kasuistik ini sudah diakomodir di dalam KHI yang akan yang akan Ibu kita sarankan, berarti antara STIK dan SER ini adalah SER parenting. Iya. Ya. Memasukkan SER parenting. SER parenting di dalam pemeliharaan anak. Bu kita memasukkan juga ya bahwa biaya pemeliharaan anak itu ditanggung ayah dan ibu. Iya. Saya masukkan seperti ini. Nanti kalau dalam awal kemarin Pak Dokter itu jika ayah hak asuh utama nafkah utama itu kan pada ayah. Kecuali ayah bisa membuktikan di pengadilan bahwa beliau tidak mampu, itu ibu ikut menanggung biaya nafkah anak. Di pengadilan agama ada perkaranya itu, Prof, ada cabangnya itu, ya. Itu kan kalau Bu Gita, maksud saya itu dimungkinkan tidak juga bahwa SER parenting ini kami bagi laki-laki juga diringankan bahwa biaya pendidikan anak atau kebutuhan anak itu juga ditanggung oleh ayah dan ibu. Bisa, Prof. Bisa Pak Dokter, sangat memungkinkan sekali, ya. Itu kita melihat kasus per kasus, ya. Misalnya mungkin ibunya punya penghasilan lebih tinggi kan gitu ya, daripada ayahnya, sehingga nanti untuk biaya nafkah anak, pendidikan anak itu bisa ditanggung bersama, atau bisa lebih besar porsi ibunya, seperti itu. Jadi sangat memungkinkan sekali. Yang penting yang kita pegang ini kemaslahatan anak, kepentingan terbaik bagi anak, seperti itu. Baik, mungkin itu saja. Saya ucapkan selamat kepada Bu Gita, dan saya serahkan kepada sidang Bu Prof. Terima kasih Pak Dokter.
Terima kasih Pak Dr. Muhammad April. Ini udah makin bagus statement oleh pengujinya. Selanjutnya kami persilakan Bapak Profesor Dr. Edi Erwat, SPT MSc PhD. Silakan. Terima kasih Bu Dr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama dihormati Bu Ketua Sidang sekaligus Ketua Rektor kita Bu Profesor Dr. Haji Deni Novianti MS SDMSD AKCA, yang kami hormati seluruh tim penguji, wabil khusus kepada Pak Prof. Dr. Haji Asmuni MA. Apa kabar Pak Prof? Masih belum hujan di Medan Pak Prof? Yang kami hormati Ibu Profesor Dr. Haji Zaidun MAG selaku penguji, dan Pak Prof. Dr. Haji Ilyas Susti MA selaku penguji juga dan sekaligus Direktur Pasca Sarjana, dan Pak Dr. Muhammad April MA selaku co-promotor, dan Pak Dr. Haji Khidmas Jamal MAG juga selaku penguji. Yang berbahagia, yang kami banggakan tentunya Ibu Promotensius, ya, Ibu kita beserta keluarga tercinta dan tamu-tamu undangan di sini hadir. Alhamdulillah ya, Pak Dr. Hasan Nur Hakim, sahabat saya, dan Pak Dr. Mukti dan Pak Dr. Kandidat ya, Pak Ali Mutawar selaku kepala agama di wilayah Riau semuanya, dan seluruh hadirin hadirat yang kami muliakan. Sekali lagi selamat ya Bu Gita, ini menguatkan yang disampaikan oleh Pak Dr. April tadi. Ya, memang kami akui Bu Gita selama bimbingan sangat semangat sekali ya. Sehingga saya baru 2 kali jumpa di ruangan gitu ya, tapi sangat effortnya sangat tinggi sekali menyelesaikan disertasi ini, sehingga alhamdulillah pada hari ini sudah bisa masuki babak terakhir ya di sidang terbuka. Tadi ketika Bu kita menyampaikan presentasi itu menyampaikan poin-poin novelty, kebaruan dari penelitian ini yang tentunya itu yang ditunggu-tunggu oleh seluruh hadirin dan seluruh pembaca dari disertasi ini. Ada satu hal yang ingin saya konfirmasi dan ingin diperdalam lagi ya Bu Gita. Tadi Bu Gita menyampaikan bahwa salah satu novelty itu adalah bagaimana ke depan memasukkan ya, poin-poin self split parenting dan share parenting ini di dalam klausul-klausul pasal pembaruan pasal 105 ya KHI 1991 gitu ya. Nah, tadi juga disampaikan bahwa proses dalam menyusun KHI ini kan selama ini yang menyusun adalah para ulama begitu. Nah, apakah memungkinkan untuk ke depan itu memang jika nanti ada akan koreksi atau revisi itu diusulkan pula ya dari pihak para hakim ini mengusulkan bahwa ketika menyusun revisi tersebut bisa melibatkan atau sangat pemohon ya untuk dilibatkan para hakim-hakim pengadilan agama gitu ya, sehingga tidak hanya para kalangan ulama saja dalam tanda petik gitu ya. Kira-kira pendapat Bu kita itu bagaimana dengan saran saya ini? Silakan. Terima kasih Prof. Memang mengusulkan perubahan revisi pasal 105 KHI itu saya akui bukan jalan yang mudah, Langkah itu dimulai dari langkah-langkah kecil seperti ini, seperti penelitian, ya. Kemudian penelitian ini akan nanti dibaca oleh harapannya termasuk pihak-pihak yang mempunyai wewenang untuk melakukan perubahan revisi pasal 105 ini. Kalau kami dari pengadilan agama tentu nanti ada prosedur-prosedurnya, bisa kita sampaikan ketika Bintek tentang perlindungan perempuannya Pak Ketua ya,
tentang hak asuh anak, karena kami di Badilak memang sering melaksanakan BIMTEK seperti itu, memberi saran-saran dan masukan apa yang kurang. Nanti biasanya kan naik dulu ke atas ya. Nanti kalau disetujui di apa itu kan mulai dari SEMA atau PERMA, dan itu nanti dibawa ke pihak-pihak. Kita tidak bisa bekerja di situ sendiri di sini kan, dari Mahkamah Agung, Kementerian Agama, dan juga DPRD. Bagaimana nanti secepatnya ada perubahan atau revisi untuk KHI kita, bukan hanya tentang hak asuh anak, tapi juga hal-hal lain yang memang harus perlu diperbaharui. Cuma memang jalannya pasti panjang. Ini langkah-langkah kecil lah seperti itu, Prof. Yang saya teliti ini, Prof. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas tanggapannya, Bu Gita. Saya kan memang tidak mengikuti secara detail dan khusus ya tentang perkembangan KHI ini dari sebelumnya tahun 1991 misalnya. Itu kira-kira pergantian ataupun perubahan revisi itu biasanya dilakukan berapa tahun sekali? Sayangnya, Prof, sejak tahun 91 belum ada revisi, Prof. Dan sebelum 1991? Belum ada. Jadi begitu ditetapkan dengan Impres nomor 1 tahun 91 sampai hari ini belum pernah ada revisi. Makanya ada beberapa hal di sana yang rasanya mungkin sudah tidak sesuai, Prof, untuk konteks sekarang seperti itu, Prof. Dan itu yang saya inginkan dan kami inginkan. Perlunya, urgensinya, pentingnya KHI itu segera diperbaharui. Begitu, Prof. Ya, baik. Mungkin terakhir, Bu Gita. Di KHI ini kan memang sudah diputuskan ya, sementara ini berlaku itu anak di bawah 12 tahun jadi ya, itu harus di bawah mengikuti ibu, dan setelah 12 tahun ke atas mengikuti memilih gitu ya. Nah, ini dalam prakteknya, dalam praktek dalam sidang ditemui di lapangan, pernah nggak ditemui misalnya anak itu umurnya di bawah 12 tahun, kemudian tetapi dalam pemikirannya, pertumbuhan fisiknya gitu ya, itu sudah ya dikatakan sudah mungkin dewasa lah gitu ya, karena ada masing-masing anak berbeda ya, artinya dia bisa memilih kemana yang lebih dia pilih gitu. Pernah nggak terjadi seperti itu? Misalnya umur 10 tahun dia sudah pilih ke orang tua laki-lakinya misalnya, padahal dalam KHI, dalam aturan pengadilan kan dia harus di bawah ibunya gitu. Pernah atau tidak? Begini, Prof, kalau karena saya seorang hakim di pengadilan agama, kita hanya menghadirkan ke ruang sidang itu anak di atas 12 tahun ke atas. Jadi kalau di bawah 12 tahun itu anak tidak kita hadirkan. Jadi kami memutuskan perkara itu tergantung nanti dari pembuktian, dari penggugat atau tergugat, kemana sebaiknya anak itu diasuh, seperti itu, Prof. Jadi kita tidak bisa menghadirkan anak di bawah 12 tahun itu ke pengadilan, seperti itu, Prof. Betul ya. Baik, saya kira cukup dari kami, Ibu Ketua. Terima kasih. Sukses selalu, Bu Gita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kami persilahkan kepada penguji ke-7 Bapak Dr. Haji Hernas Jamal, MAG. Silakan, Bapak. Terima kasih, Ibu Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Yang kita hormati Ketua Tim Penguji sekaligus Ibu Rektor kita, Ibu Profesor Dr. Haji Aleni Novianti. Yang kita hormati seluruh tim penguji, baik yang penguji eksternal kita di Sumatera Utara maupun para penguji yang ada di ruangan ini. Istimewanya Ibu Gita Febrita. Selamat kepada Ibu yang sudah sampai di ujung proses perkuliahan ini. Yang saya hormati para tamu dan undangan, ya, keluarga besar Ibu Gita maupun keluarga besar Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Riau. Mungkin bagi saya ini hanya ada 2 pertanyaan, Bu ya, karena jawaban-jawaban Ibu tadi saya kira itu sudah sangat bagus sekali. Yang pertama, apabila dibandingkan antara kedua pola asuh ini, split dan share ini, itu menurut pandangan Ibu mana yang paling bagus?
Silakan. Baiklah Pak Dokter, sebagaimana tadi juga sudah saya sampaikan bahwa menanggung beban sendiri dengan berdua jelas lebih baik berdua, Pak Dokter. Jadi saya melihat walaupun share parenting ini tidak cocok untuk setiap perkara, belum tentu cocok untuk setiap perkara, tetapi memang mengasuh anak secara bersama-sama itu adalah lebih baik. Contohnya seorang ibu mengasuh anak, selama ini kan kalau suaminya tidak bertanggung jawab, dia harus memikirkan semuanya itu sendiri. Mengasuh anak, biaya anak, kadang ibu tidak punya pekerjaan, akhirnya menjadi beban orang tuanya pula, dan seperti itu, Prof. Tapi kalau masing-masing orang tua sadar bahwa anak merupakan tanggung jawab dan kewajibannya bersama, dan masing-masing orang tua sadar walaupun nanti konsep pengasuhannya itu berbeda-beda sesuai dengan kondisi rumah tangga masing-masing, tapi tetap saja anak itu diasuh, lebih baik diasuh berdua. Sebagaimana Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 233 itu, ibu berkewajiban menyusui, mengasuh anak, sedangkan nafkah anak, pakaiannya itu adalah kewajiban ayah. Nah, seperti itu. Kalau begitu kan tentu harapan kita memang yang harus lebih didominankan dalam pola asuh ini adalah share parenting dibandingkan split parenting. Nah, dalam hal itu mengapa ibu tidak memberikan satu tawaran saja? Kenapa harus ada split di sini? Kenapa tidak langsung kalau bisa di dalam KHI itu, kemudian dalam semua keputusan hakim itu pola yang diambil itu adalah share parenting, di mana kedua-dua orang tua ini dipaksa dalam tanda petik ya untuk peduli kepada anaknya dengan pola masing-masing. Si ibu mungkin lebih cenderung kepada pola pendidikannya, kemudian untuk ayahnya tetap memberikan nafkahnya meskipun sudah terpisah antara ayah dan ibu tersebut. Baiklah Pak Dokter, kenapa saya masukkan dua-duanya? Karena kita tidak bisa memaksakan satu pola saja untuk semua perkara. Contohnya, orang tua yang tinggal berjauhan, ayahnya tinggal di Bengkalis misalnya, ibunya tinggal di Pekanbaru, bagaimana mereka mengasuh anak secara bersama-sama? Anak akan capek, lelah, dan sebagainya. Apalagi kalau orang tua ini punya konflik, tingkat konfliknya tinggi. Ini konflik tinggi itu seperti apa? Seperti begini, bahkan kalau sidang pun Pak Dokter, itu duduk nggak bisa lurus itu, ya Pak ya. Duduk pun nggak bisa lurus, nggak bisa dia memandang sedikit ke sini, saking bencinya seperti itu. Jadi tidak memungkinkan hal-hal seperti itu anak diasuh bersama, karena anak kasihan anak, dia akan melihat kebencian dari orang tuanya, itu akan menjadi luka batin. Jadi tidak bisa Pak Dokter, semua dipaksa untuk share parenting, tidak bisa. Jadi di sini saya masukkan dua-duanya, bahwa memang inilah yang terjadi sekarang di pengadilan agama. Ada share parenting, ada split parenting. Cuman bedanya split parenting sudah diakomodasi di dalam pasal 105 KHI, sedangkan share parenting belum. Itu aja bedanya. Jadi pola asuh itu melihat kemaslahatan anak itu saja, karena tidak semua orang bisa cocok dengan satu konsep. Seperti itu. Artinya nanti melalui disertasi ini ibu ingin memasukkan sistem share parenting ini sebagai bagian juga yang harus ada di dalam dengan tinjauan maqasid syariah. Seperti itu. Ya, terima kasih Ibu Gita, selamat sekali lagi. Mudah-mudahan sumbangsi pemikiran ini akan menjadi tonggak penting ya untuk membuat anak-anak yang menjadi korban perceraian ini tetap dalam keadaan sejahtera ya, dan terpenuhi kebutuhan-kebutuhan primer mereka sehingga tidak ada gangguan untuk masa depan mereka. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Ketua tim penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak Pemda kita ini betul-betul praktisi yang mengambil topik sesuai dengan bidangnya. Jadi sehingga sebenarnya pertanyaan itu banyak kepada apa yang dia lakukan gitu ya. Pertanyaan itu apa yang dia lakukan. Dan secara teoritis sudah dapat, aplikasinya juga untuk dapat lagi. Karena beliau melakukan sendiri apa yang dilakukannya itu jadi disertasinya gitu. Itu sebuah nilai plus kalau saya lihat. Baiklah, Pemda kita mungkin akan break dulu. Kami akan berdiskusi untuk
menit. Untuk itu kami skor dulu sidang ini untuk waktu 10 menit. Kami persilakan kepada kita tetap di sini, Pak. Oh, kita yang akan keluar. Oke, sidang sementara saya tutup. Sidang diskor oleh Ketua Tim Penguji. Ketua dan tim penguji memasuki ruang rapat Provendus kembali ke tempat. Lagi Pak, lagi fokus Pak. Asam dulu. Iya. Fokus ada kawan. Ketua dan tim penguji kembali memasuki ruang sidang. Tim penguji memasuki ruang sidang. Pengumuman hasil ujian promosi oleh Ketua Sidang Provenda dipersilakan mengambil tempat di hadapan tim penguji. Hasil keputusan tim penguji ujian disertasi promosi dokter pasca sarjana Uinsus Kardiam. Nomor S miring Direktur Pasca miring 05 miring 2025. Nama Gita Febrita. NIM 32290524730. Program S3 Program Studi Hukum Keluarga Islam semester 6 dengan judul disertasi Penerapan Konsep Split Parenting dan Self Parenting terhadap hak asuh anak pasca perceraian, studi dilatori putusan Mahkamah Agung. Setelah memperhatikan proses ujian terbuka yang dilalui oleh Provenda dan memperhatikan penilaian yang diberikan oleh tim penguji, maka saudara Provenda dinyatakan lulus. Dengan predikat cum laude. Dengan indeks prestasi kumulatif IPK 3,95. Dengan ini saudara Provenda diberi gelar Doktor Hukum Keluarga Islam dengan hak dan kewajiban yang melekat pada gelar dokter tersebut. Anda adalah dokter yang ke-480 pasca sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasmir Riau. Selanjutnya, Anda berkewajiban memperbaiki dan melengkapi kekurangan disertasi Anda berdasarkan catatan penguji dalam waktu maksimal 1 bulan. Terhitung saat saudara dinyatakan sebagai dokter. Pekanbaru 31 Mei 2025. Tim penguji 1. Profesor Dr. Hajar Leni Novianti SE MSc AKCA
Kedua, Profesor Dr. Haji Zaitun MAG sebagai sekretaris. 3, Profesor Dr. Haji Asmini MA sebagai penguji. Yang keempat, Profesor Dr. Haji Ilyas Musti MA. Yang kelima, Profesor LDR Wates PT MSc PhD. Yang keenam, Dr. Muhammad Abdul NH. Dan yang ketujuh, Dr. Haji Al-Husnas Jamal MAG. Semua ditandatangani. Penyerahan tanda kelulusan oleh Ketua Tim Penguji kepada Dr. Gita Febrita dipersilakan ke hadapan Ketua Tim Penguji. Ada yang masih foto sudah keluarga. Selamat ya. Oh ini nanti. Pemasangan toga oleh Ketua Tim Penguji didampingi oleh Direktur Pasca Sarjana. Berita dipersilakan kembali ke podium. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala rasa puji syukur yang kehadiran Allah Subhanahu wa taala ilahi, karena hidayah rahmat dan kuasa yang diberi, akhirnya saya bisa berdiri di sini. Pada momen yang begitu istimewa, bahagia sekaligus mengharukan dalam hidup saya, menyelesaikan program doktor di pasca sarjana, disaksikan para penguji dan keluarga tercinta. Selawat berangkai salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad teladan ummah. Semoga kita semua mendapat syafaat dari dunia yang fana hingga masa yang kekal di alam akhirat. Yang saya hormati, saya muliakan Ibu Profesor Dr. Hajah Leni Novianti sebagai Rektor baru Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selamat ya Bu. Semoga di bawah kepemimpinan Ibu nanti UIN akan menjadi lebih maju, menjadi kampus kelas dunia. Kemudian yang saya hormati Bapak Profesor Edi Erwan SPT MSc PhD, Bapak Wakil Rektor 3 sekaligus promotor saya, Bapak Profesor Dr. Haji Ilyas Musti MA selaku Direktur Program Pasca Sarjana, Ibu Profesor Dr. Haji Zaitun MAG, Wakil Direktur Program Pasca Sarjana, Bapak Profesor Dr. Asmuni MA sebagai penguji eksternal pada ujian terbuka saya. Kemudian Bapak Dr. Haji Khairunas Jamal MA selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Ibu Dr. Aslati Dr. Aslati SAG MAG, Sekretaris Prodi yang ini yang paling banyak saya riset. Ini teman yang berdiri saya yang menangis, teman yang ujian terbuka saya yang menangis. Akhirnya saya bisa juga berdiri di sini. Tapi saya harap nanti mental saya sedikit kuat lah. Kemudian anak-anak saya Bu, ini ada 3, Atia Kawalan Sadida, Azra Ulinuha, dan yang sekecil anak Alaina Sabran Jamila. Hadir juga di sini paman saya, Pak Hambari Ardi juga istri. Kemudian adik ipar, adik kandung saya, ini kembaran saya Gina Febrina. Nah, itu kembaran saya Gina Febrina. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu dosen, pengajar serta tenaga administrasi di lingkungan pasca sarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, dan Bapak Ibu undangan yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Hari ini adalah hari yang saya mimpikan sejak lama Bapak Ibu. Tapi jalan menuju hari ini bukanlah jalan yang mulus, bukanlah jalan yang lurus. Ada terlalu banyak belokan, tikungan, kerikil yang saya lalui. Itu semua menjadi bagian dari saksi perjuangan saya. Saya memulai studi doktoral ini pada tahun 2023. Saat itu saya sebagai wakil ketua di Pengadilan Agama Muara Enim. Waktu itu mau kuliah ke sini Bu, tidak ada pesawat langsung dari Palembang ke Pekanbaru. Saya harus ke Jakarta dulu.
baru ke Pekanbaru. Kadang saya naik bus, karena lewat Lubuk Linggau dulu biar bisa naik bus, baru ke sini, macam-macam. Pernah saya beristirahat di masjid, orang tak tahu katanya curiga dia saya lama di masjid. Takutnya mungkin saya pencuri kota amal. Nah, seperti itu. Tak mungkin lah saya keluar, saya hakim, saya tidak mungkin. Orang lihat tampang saya tidak ada tampang pejabat. Jadi saya maklumi, tapi itu menjadi hal-hal yang penuh kenangan bagi saya dalam menyelesaikan S3 ini. Beberapa kali saya pindah kerja, kadang berpindah kerja ritmenya berubah, semangat turun naik. Tapi akhir-akhir ini memang semangat di grup kami ini lagi, di kelas kami lagi ya. Ini Pak Ses PTA Pak Ses ini yang menjadi batu apinya. Nah, batu apinya. Bagaimana teman-teman itu bisa menyelesaikan S3 ini dengan cepat. Kata Bu Asrati, disertasi itu yang selesai ya Bu ya. Disertasi yang selesai itu disertasi yang dikerjakan, bukan dihayalkan. Memang akhir ini agak ngebut saya Bu, karena saya menjaga ritme semangat saya juga. Jangan sampai nanti kalau udah terlalu lama ketinggalan sama teman, hilang semangat saya seperti itu. Kemudian alhamdulillah saya waktu dimutasi ke Rembang, Jawa Tengah, sempat berpikir juga bagaimana saya menyelesaikan kuliah. Qadarullah, Allah mutasikan saya ke Pasir Pengarayan. Jadi ini saya manfaatkan betul momentum ini, karena saya tidak tahu entah kapan, entah ke dunia mana, belahan bumi mana di Indonesia ini lagi saya akan diletakkan. Tapi alhamdulillah yang terakhir kemarin TPM tidak masuk, saya masih selamat saya. Pak Hasan masuk dari ketua dengan ya Pak ya, menjadi ketua Bangkina. Nah, itu baru 2 hari yang lalu Pak pengumuman TPM besar-besarannya. Saya alhamdulillah masih selamat. Saya sendiri masih selamat karena saya masih pengen di Riau. Entah di Kalimantan besok, tadi Papua tidak tahu lah saya. Nah, alhamdulillah. Kemudian hari ini di hadapan guru besar, para pemuji keluarga dan sahabat-sahabat semua, saya berdiri dengan penuh rasa syukur dan saya akan tahan dari mata saya ini karena nanti tak tentu nanti apa yang mau saya sampaikan. Pada kesempatan berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan dalam kepada tri promotor Bapak Prof. Edi Erwan dan juga co-promotor Bapak Dr. April. Awalnya Bu, saya Prof. Edi, aduh gimana ini kan gitu ya, ternyata orang Bengkalis. Alhamdulillah, kampus baik sekali memberikan saya promotor sekampung dengan saya. Jadi kami pakai bahasa Bengkalis saja nih. Alhamdulillah. Dan saya juga bangga ada profesor dari Bengkalis ya Bu ya. Nah, alhamdulillah. Kemudian Pak co-promotor Pak Muhammad April, terima kasih banyak Pak atas masukan-masukan yang Bapak berikan, pemeriksaan koreksi yang Bapak koreksi sangat teliti. Insya Allah nanti akan saya sempurnakan lagi, akan saya perbaiki lagi. Cuman dari catatan yang kita sudah tertutup sudah saya perbaiki Pak. Kemudian seluruh pemuji yang saya muliakan, terima kasih atas waktu dan perhatian dan masukan-masukan yang sangat berarti untuk kesempurnaan disertasi saya. Semoga segala ilmu dan kontribusi yang Bapak Ibu berikan menjadi amal jariah yang terus mengalir. Saya juga mengaturkan apresiasi penghormatan setinggi-tingginya kepada Ibu Rektor UIN Riau. Jika saya boleh memiliki rasa bangga Bu, saya adalah mahasiswa pertama yang Ibu ujian terbukakan, kan gitu ya. Dan Ibu ujian terbukakan semenjak dilantik menjadi Rektor UIN Suska, perempuan pertama yang menjadi Rektor UIN Suska. Hidup perempuan Bu. Saya yakin dengan sifat perempuan yang biasanya lebih teliti ya Bu ya, mungkin ada hal-hal yang selama ini terlewatkan dengan Ibu membuat UIN Suska ini menjadi lebih maju, menjadi kampus kelas dunia. Kemudian saya juga tidak mungkin langkah sejauh ini tanpa cita doa pengorbanan dari orang tua saya, Bapak. Ini tak tahan nih. 25 tahun lalu Pak, kita kan pernah minta izin kuliah ke Malang. Bapak saya ini Bu, pada keadaan kondisi ekonomi saat itu lagi terpuruk kan. Saya sempat nganggur 2 tahun tidak bisa kuliah. Cuma dengan doa orang tua saya, kalau mau belajar silahkan belajar. 3 tahun setengah saya selesaikan S1, saya dengan komplot di sana, menjadi lulusan terbaik Fakultas Syariah saat itu. Alhamdulillah, qadarullah, pulang kuliah cuma setahun saya mengajar, habis itu saya lulus tes hakim.
Inilah orang tua saya, Bu, yang tidak pernah bilang tidak. Belajarlah, belajarlah. Tidak pernah bilang jangan belajar, bapak tak ada, tidak pernah. Inilah bapak saya. Untuk saudara kembar, ini saudara kembar saya, Bu, Regina. Mungkin dia tidak punya kesempatan seperti saya. Kami kembar, kami tak mirip. Kami kembar yang tak mirip, Bu, Pak, karena punya 2 ari-ari. Nah, seperti itu, bukan kembar identik. Tapi satu perut sama saya. Satu perut. Walaupun beliau tidak punya kesempatan mungkin kuliah, punya pendidikan sama seperti saya, tapi dukungan dan motivasinya juga sangat luar biasa. Kemudian kepada suami saya tersayang, terima kasih di suami saya, Bu, atas kesabaran yang tak bertepi, atas pengorbanan waktu dan tenaga, atas doa-doa yang mungkin tak saya dengar, tapi terasa menyentuh hati. Maafkan juga saya mungkin sering mencuri waktu kebersamaan bersama keluarga demi menyelesaikan disertasi ini. Kalau boleh saya ibaratkan suami saya seperti lilin, Bu. Rela dia membakar dirinya, asalkan jalan yang saya tempuh di depan terang benderang. Semoga ini juga saya selesaikan disertasi ini karena motivasi suami saya, Bu. Tahun 2024 hadiah ulang tahun saya itu, Bu, itu tulisan di meja itu dari kayu jati. Udah ada doktornya. Sengaja diletaknya di depan cermin tempat saya biasa berbedak, tapi karena saya merasa tertekan setiap kali melihat itu, saya sampul lagi. Nah, ini sebelum kesini, Bu, saya tanya dia mana yang kemarin itu hadiah ulang tahun saya itu, supaya nanti bisa saya letak di atas meja saya. Karena itu hadiah ulang tahun berharga dari suami saya. Saya memandang itu sebagai motivasi. Cuman karena selama ini tertekan, disertasinya tak selesai-selesai ya kan? Nah, jadi saya tutup. Insya Allah nanti pulang ini sampai pasti pengerayaan saya buka. Nah, insya Allah saya buka. Kemudian untuk anak-anakku tersayang, Atia Kaula Sadidah, Azra Ulinuha, Alaina Sabra Jamila, yang mungkin sering melihat ibu duduk lama di depan laptop, nak ya, karena ibu membagi-bagi waktu. Mungkin saat anak bertanya tak terjawab sama saya karena fokus pikiran saya mungkin bukan ke anak-anak. Ibu minta maaf. Hari ini ibu ingin kalian tahu bahwa perjuangan ini, ya, Kaulan, Ulin, ya, ini adalah bentuk cinta kasih ibu. Ibu ingin menunjukkan bermimpilah setinggi-tingginya, ya, belajar setinggi-tingginya. Bermimpilah setinggi langit. Anda pun jatuh, kau akan jatuh di antara bintang-bintang. Nah, seperti itu. Enak ya? Jadi tidak ada mimpi yang terlalu tinggi, asalkan kita mau berusaha. Kemudian saya sampaikan terima kasih buat teman-teman yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ini baru saya pantun ini. Terbang tinggi burung kenari, terbang membawa sebutir nasi. Demikian sambutan dari kami dalam ujian terbuka disertasi. Burung kenari terbang berkawan hingga seekor di atas gubuk. Salah dan hilaf mohon maafkan kepada Ilahi. Kami mohon petunjuk. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Dewan Penguji menutup sidang promosi. Jadi kalau perempuan sampai ke tahap kontrol itu adalah sebuah dorongan yang sangat luar biasa. Apa yang dialami oleh ibu kita, saya alami, itu perjuangan dan support suami adalah hal yang paling utama. Kalau nggak ada suami yang support, ya nggak bisa seperti ini. Jadi aku suami lah ya. Tidak ada suami hebat kalau biasanya suami yang hebat kalau ada istri, kalau tidak ada istri yang hebat kalau nggak ada suami yang hebat. Jadi suami itu doa beliau memang di sela-sela mungkin saya tidak tahu ya Bu ya, ternyata waktu suatu hari itu doanya panjang begitu tidak kita sebaliknya gitu. Jadi alhamdulillah saya sangat bersyukur hari ini bahwa nanti
ibu kita, nanti banyak generasi yang anak-anak dan semuanya sebagai contoh ya, tauladan bahwa dan sebenarnya adalah imam kita, suami gitu ya, itu walaupun kita setinggi apapun tapi tetap suami harus kita hormati karena beliau adalah imam kita, karena doa-doa beliau juga ya, dan terutama orang tua juga Bapak. Saya alhamdulillah kita masih memiliki Bapak ya, kalau saya orang tua saya sudah meninggal, tapi ibu saya berdoa beliau itu yang sangat ampuh sampai menembus langit ya. Alhamdulillah saya juga menjadi keluarga yang sudah berumur 91 tahun, dan sampai sekarang beliau masih menghafal gitu, dan masih membaca semua buku saya, buku belajar beliau itu hafal semua, bahkan beliau itu sampai di rumah beliau yang mengetahui bahwa itu halaman sekian itu bagus, itu bacanya begini, hadis Bukhari yang begini beliau sudah keluarkan pada saya, itu adalah yang hebat. Jadi mengapa beliau tidak ikut? Kata waktu tamu, mama sudah ngapal surat ini, ada surat ini. Dengan dokter juga begitu. Setiap bulan saya menemani dokter dan diskusi sama dokter bahwa dia melapor bahwa dia sudah menambah hafalannya sekian. Itu subhanallah, itu orang tua saya. Dan juga kita seperti itu karena kepikiran itu ternyata bisa ditunda dengan adanya kita membaca ayat ini. Dan jadi saya juga bersyukur pada hari ini mengucapkan selamat tahniah dan kepada Bu Ina Febria ya, mudah-mudahan Ibu bisa lebih sukses lagi, baik itu di dalam keluarga, di dalam pekerjaan dan juga di masyarakat itu. Dan berbuatlah kebaikan selalu, mudah-mudahan Allah akan membalasnya dari sisi manapun. Mungkin tidak ada yang lain di pandang saya sampaikan. Saya mengucapkan tahniah kepada Bu Gita dan suami dan juga keluarga, bahkan juga sebagai motivasi kita semua. Mungkin ada di sini yang belum sampai ke tahap kesekian, kalian terus mudah-mudahan akan tercapai. Baiklah, dengan berakhirnya pidato yang disampaikan oleh pemerintah kita, maka hari ini tanggal 31 Mei 2025 saya tutup sidang seminar terbuka ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian selamat kepada Dr. Gita Febrita beserta pendamping oleh seluruh